sampaikan bahwa di dalam algoritma itu ada struktur perulangan. Ya, ada sebuah jadi terkadang ada sebuah perintah yang meminta itu menampilkan atau memproses sebuah instruksi itu berulang kali. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Ya. Jadi kita atau diminta menampilkan tulisan CIC sebanyak berapa kali. Dalam hal ini adalah 5 kali diminta. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita menulis perintah itu ya dengan tulisan seperti ini algoritmanya. Ya, ditulis dengan bahasa pseudocode, kemudian dipindahkan ke dalam flowchart seperti gambar ini yang di samping ini. Jawabannya boleh saja, nggak masalah. Ya, silakan. Ini kalau dijalankan di program komputer nanti, outputnya akan menampilkan tulisan UCIC sebanyak 5 kali. Tidak salah ini. Tidak ada yang salah dengan program ini, dengan flowchart ini. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita diminta 100 kali, 1000 kali, 200 kali, ya, maka gambar yang tulisan output ini akan sebanyak permintaannya berapa kali. 1000 ya berarti 1000 kali. 200 ya 200. Tulisan yang kita copy paste juga akan sama, akan banyak. Terus seperti ini. Ya. Nah, inilah yang menjadi sebuah bukan permasalahan ya, yang menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan ketika jumlah permintaan yang mau ditampilkan itu lebih dari angka 5 atau kuantitasnya lebih banyak, maka muncul masalah di situ. Maka baris programnya akan panjang gitu ya, akan banyak sekali. Nah, di algoritma itu ada solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan struktur perulangan. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah struktur perulangan dengan menggunakan for. Ya, dengan menggunakan for nantinya. Nah, berikutnya contoh yang lain ya, contoh yang lain. Kalau tadi menampilkan tulisan CIC sebanyak 5 kali. Contoh yang lain adalah kita diminta ya menghitung suatu bilangan, bilangannya berapapun juga. Jadi jangan selalu terfokus dengan bilangannya berapa. Bayangkan aja bilangannya berapapun juga. Tapi bilangan tersebut, katakanlah X, dipangkatkan 3, nanti akan menampilkan hasilnya berapa. Ya. Nah, bilangannya berapapun ya, pangkatnya 3 tetap. Kalau kita tulis dalam hitungan-hitungan biasa, kalau X pangkat 3, itu artinya kan X dikali X dikali X sebanyak 3. Kalau X-nya pangkatnya 4, maka X dikali X dikali X dikali X 4 kali. Ya. Nah, kita diminta membuat algoritmanya. Ya, algoritma untuk ketika bilangan yang diinputkan itu X-nya itu adalah 3, 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya 27. Ketika 2 dipangkat 3, sama, 2 dikali 2 dikali 2, 8. Ya, jadi berapapun juga nilainya yang diminta di soal ini. Sekarang kita selesaikan. Pertama kita buat deklarasi variabel. Mungkin ada yang nanya, Pak, menentukan variabelnya dari mana, Pak? Sekarang lihat, kan permintaannya gini. Kita diminta menghitung suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini anggap aja X namanya. Yang dipangkatkan 3. Nah, pangkat ini bilangan lagi, variabel lagi. Kita sebut Y. Boleh nggak Pak pakai A dan B? Boleh, bebas.
asal aturan terkait tentang penulisan variabel itu dipenuhi. Jadi kalau X-nya adalah bilangan yang mau dipangkatkan, maka Y adalah pangkatnya. Gitu. Nah, ini dua buah variabel. Sekarang disebutin di sini menghitung suatu bilangan. Nggak tahu bilangannya berapa. Artinya ini input. Kita nggak disebutin bilangannya berapa yang mau dipangkatkan. Ini terserah. Berarti ini inputan. Gunakan perintah read. Nah, ini read. Mau dimasukin 7, mau masukin 8, mau masukin 10, 100, tetap ya X bilangannya, variabelnya yang menampung bilangan itu. Nah, sekarang prosesnya untuk menentukannya. Sekarang saya tulis misalkan X pangkat 3. Ya. Ini kan tadi X dikali X dikali X. Nah, ini yang bagian ini adalah prosesnya. Ya. Sekarang kalau sebelum lari ke sini ya, perhatikan di sini. Kalau kita punya sebuah bilangan X, kita pangkatkan dengan 3. Tadi saya sebutin bahwa X ini akan dikali sebanyak pangkat. Ini kan 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya bilangan yang pertama X dikalikan dengan bilangan yang kedua X. 2 kali. Terus nanti hasil perkalian ini dikalikan dengan X yang terakhir. Modelnya seperti itu. Nah, maka prosesnya karena nanti hasilnya ini dalam bentuk misalkan 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27, maka 27 ini kita simpan sebagai variabel Y. Maaf ya tadi. Y ini bukan pangkatnya. Y-nya kan karena pangkatnya sudah fix 3, maka 3 ya. Jadi nggak didefinisikan variabel. Jadi saya ulangin dulu ya. Saya ulangi dulu. Jadi X ini adalah bilangan yang mau dipangkatkan, ya, yang mau kita pangkatkan. Kita mau pangkatkan. Sedangkan Y ini adalah hasilnya. Jadi kalau misalkan tadi X pangkat 3, itu X dikali X dikali X. Maka hasilnya adalah misalkan 3 pangkat 3, itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Itu sama dengan 27. Nah, 27 ini adalah Y. Ya. Oke. Sedangkan X-nya adalah 3. Ya, seperti itu. Oke, saya koreksi tadi ya, salah. Bukan pangkatnya. Karena pangkatnya sudah ditentukan 3 di sini. Nah, sekarang prosesnya di sini tadi, yang ini. Misalkan tadi saya tulis 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kita tahu bahwa perkalian 3 kali 3 ini adalah 3 nanti dikali dengan 3 yang pertama, ini kan 9 hasilnya. Nanti 9 ini kita kali 3, baru 27. Artinya apa? Artinya hasil perkalian bilangan yang pertama ya dengan yang kedua disimpan 9, simpannya, kemudian kalikan hasilnya dengan bilangan yang terakhir. Nah, di sini dicatatin gini. Pertama adalah X ya di sini. Y sama dengan X dikali Y. X-nya berapa? X-nya kan yang diinput. Kalau saya input di sini 3 X-nya, maka 3 dikali dengan 1. Y-nya 1. Kan? Jadi sebenarnya gini, kalau 3 dikali 3 itu sebenarnya sama 1 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Depannya dibikin ada nilai tambahan 1. Karena setiap bilangan berapapun kalau dikali 1 kan tidak merubah hasilnya. Karena tetap. Maka Y1 ini adalah definisi untuk nilai awal. Biar dia
berikutnya mudah dikalikan. Jadi yang pertama nanti 3 dikali 1 dulu. Nah ini yang ini ya, ini 3 dikali 1. Oke. Kemudian Y yang berikutnya adalah X dikali Y. X-nya yang mana? X-nya tetap 3. Yang ini tidak berubah. 3. Oke. Oke, tes ya. Gimana suaranya? Oke. Nah, jadi Masih, Pak. ya. Jadi ketika masih gema ini. Masih, Pak. Oke, ntar ya. AC-nya dulu. Oke, tes 1 2 3. Jelas? Oke, saya lanjut ya. Jadi ketika nanti nilainya yang berikutnya, X-nya kan tetap 3 di sini. Ya, tetap 3 di sini. Nah, 3 ini dikali Y. Y-nya bukan lagi 1 yang diambil. Tapi Y-nya yang sekarang adalah hasil perkalian yang ini. Yang 3. Ini kan sama dengan 3. Maka 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 ini adalah sudah masuk ke bilangan 3 yang kedua. Nah, ini hasilnya kan 9. Kemudian yang berikutnya, Y sama dengan X dikali Y. X-nya yang mana? X-nya tetap 3, tidak berubah. Karena tidak ada proses yang sebelumnya yang merubah nilai X menjadi angka yang lain. Terus dikali dengan Y. Y-nya yang mana sekarang? Y-nya adalah bukan lagi 1, bukan lagi 3. Tapi hasil perkalian di atasnya yang nomor ini. Hasilnya kan 9. Maka 3 dikali 9 sama dengan 27. Maka ketika dicetak, hasilnya adalah 27. Ya. Nah, ini logika dasarnya seperti itu. Jadi, kalau kita punya, misalkan tadi, saya punya 2 pangkat 3. Ya. Itu artinya nanti X-nya ini yang di sini adalah 2 kali 1, sama dengan 2. Yang ini nanti 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ini adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya. Hasilnya terakhir tampil 8. Sekarang kalau saya ganti, misalkan pangkatnya beda, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Artinya kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, kita sudah sampai sini, sudah 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 8 itu kan sampai 3. Berarti kalau kita butuh 1 lagi di sini, kita harus tambahin lagi di baris bawah ini, harus kita tambahin Y sama dengan X dikali Y lagi. Ya, biar nanti pada saat dijalankan hasilnya 2 dikali, sekarang Y-nya yang mana? Bukan Y yang 1, 2, 4, tapi Y yang terakhir adalah 8. Maka hasilnya adalah 16. Yang ini 16 hasilnya. Sekarang kalau saya naikin pangkatnya, 2 pangkat 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ya, berapa nih hasilnya? Berarti kita harus nambahin lagi di baris bawah yang ini, ada lagi Y sama dengan X dikali Y lagi. Nanti pada saat proses berikutnya, itu adalah 2 dikali Y. Y-nya berapa? Bukan lagi 1, bukan lagi 2, bukan 4, bukan 8, bukan 16. Ya, sorry, bukan 8. Tapi yang diambil yang terakhir adalah 16. Maka 2 dikali 16 sama dengan 32. Di sini 32 hasilnya. Coba bayangkan perintah ini kalau pangkatnya saya tulis 2 pangkat 100. Artinya kita harus mengcopy
perintah ini sebanyak berapa kali. Kalau di sini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, berarti kalau kita 100 pangkatnya 100, berarti ini harus sebanyak 100 kali di-copy sama kita. Jadi ini nanti di-copy sama kita sebanyak 100 kali. 1, 2, 3 ini baru. Ini pangkatnya 3. Pangkat 4 tambahin 1 lagi. Pangkat 5 tambah 1. 100 berarti ada 100 baris ini. Ya, 1000, 1000. Nah, model ini tidak salah kalau ditulis di dalam program. Ya, tidak salah. Cara ini yang disebut kita tidak efisien, kurang efisien menulisnya. Jadi bukan salah hasilnya, tapi kurang efisien. Jadi kita bayangkan kalau minta pangkatnya 1000, pasti merepotkan. Ya, maka tadi saya sampaikan ada konsep algoritma di dalamnya itu tentang pengulangan. Perintah yang berulang ini bisa disingkat menjadi beberapa baris saja. Jadi menulisnya cukup 1 kali, berapapun banyaknya pengulangan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, penulisan dari dari yang ini, pseudocode ini, kalau ditulis dengan bahasa biasa seperti ini ya, masukkan nilai X-nya berapa, set nilai Y sama dengan 1, kalikan X dengan Y, simpan di Y. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini. Tulis terakhir adalah Y, atau write Y, seperti itu. Nah, perintah ini, yang perulangan ini, akan kita coba sederhanakan dengan menggunakan ekspresi pengulangan namanya. Di dalam algoritma ada 3. Ada yang pertama dengan menggunakan perintah for do, yang kedua dengan while do, yang ketiga dengan repeat until. Nah, mungkin kita batasin sampai sini ya, sampai for do dulu. Nanti saya lihat kalau latihannya kalian bisa memahaminya, maka kita cukup sampai sini UTS. Nanti sisanya kita lanjut setelah UTS. Ya. Nah, bentuk umumnya gini penulisan for do. Ya, hari ini kita fokus ke for do. Cocok bentuk for do ini untuk pengulangan yang sudah jelas. Yang sudah jelas tuh gini. Kalau tadi kan pangkat 3, pangkatnya kan sudah jelas. Pangkatnya itu. Oh, sebanyak 3 kali diulang. Mau mencetak tulisan UCIC sebanyak berapa kali? 5 kali. Sudah jelas angka 5. Sudah jelas permintaannya itu bahwa tulisan UCIC akan dicetak sebanyak 5 kali. Itu udah jelas di situ. Kemudian kita diminta pangkat. Pangkatnya 3, sudah jelas jumlahnya 3. Jumlah pangkatnya. Dikali sebanyak 3 kali. Itu jelas. Jadi kita bisa menggunakan kalau bentuk pengulangan ini yang sudah jelas nilai akhirnya berapa banyak yang diminta. Ada 2 jenis di dalam for do ini. Yang pertama menaik, ya, yang kedua menurun. Yang menaik ini bedanya cuma di to ini. Ya, bedanya di to. Kalau dia menurun pakai down to. Down to itu menurun. Ya, kalau ini to. Jadi nanti penulisannya adalah for. Ya, kalau ditulis biasa, for. Kemudian nama variabelnya apa? Variabelnya A misalkan. Ya, sama dengan 1 to 5. Do. Artinya segala perintah yang setelah ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Dari angka 1 sampai 5. Ya, jadi kalau saya sih menganggap perulangan ini, saya anggap seperti sebuah lingkaran, sebuah roda. Jadi dia akan berputar satu siklus. 1, jadi kalau dia ada 5, putarannya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu putaran ada proses-proses yang dikerjakan di sini. Jadi setiap dia berulang itu ada proses yang dikerjakan. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai aksi. Yang dikerjakan ini aksi. Ya, ini menaik ya. Kalau kita tulisnya dalam bentuk menurun, for i, misalkan variabelnya i, 5 down to. Ya, down to 1. Artinya apa? Artinya
nilai terbesar menuju ke yang terkecil, turun dia. Sama seperti di Excel ya, kalau di Excel kan, kalau di sort A to Z, ya kalau pernah lihat di sini. Nah kalau di sini Z to A, jadi menaik, ini menurun nilainya. Nah sekarang saya mau langsung ke soal contoh, ini ada 7 soal yang kita bahas. Ya, oke sebelum itu bentuknya di dalam flowchart untuk for ini seperti ini gambarnya. Jadi ada main, nanti ada perintah apa di sini. Bentuknya ingat ini simbolnya apa nih namanya? Objeknya ini namanya seperti ini, limas ya. For nanti ada nilainya nih menaik apa menurun. Kemudian next, nah dia naik ke sini. Ini satu siklus. Ketika ini 1, 2, 3, 4, 5, setelah selesai 5, selesai di sini, keluar dari for. Jadi modelnya adalah ketika satu siklus selesai, kerjakan lagi satu siklus yang kedua. Nah, yang menentukan banyaknya siklus tergantung dari definisi kita di dalam sini. Berapa? Kalau saya setnya 5, berarti dia 5 kali. Ya, for i 1 to 5. Gitu. Nah, sekarang soal pertama, kita diminta mencetak tulisan UCIC sebanyak 5. Penulisan ini, ya kalau kita buat di dalam algoritma, saya gunakan ini, ya tulisan UCIC. Oke, saya pilih for. Ya udah saya cetak di sini output di sini. Saya tulis UCIC. Oke, outputnya kan mau mencetak. Sekarang for-nya, for ini harus saya isi mau berapa kali. Berarti saya tulis variabelnya di sini. Oke Pak, dia butuh variabel. Berarti saya harus definisikan. Definisikan variabel pakai declare. Katakanlah variabelnya A namanya. Tipenya integer ya. Karena angka. Kan 1 to 5 angka dia. Maka saya tulis di sini. For A, ini startnya, mulainya, ini akhirnya 5. Stepnya berapa? Kelipatan lompatnya. Jadi kalau misalkan kelipatan 2 berarti 1, 3, 5. Ya. Nah, ini saya tulis increasing, menaik. Ya, seperti ini. Jadi ini kalau kita jalankan, kalau kita run, dia akan mencetak tulisan UCIC sebanyak 5 kali. Tuh, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pak mau 100 kali, ya tinggal ganti ininya jadi 100. Ya, tidak masalah, tuh 100. Ya, ada 100 kali di sininya. Pak mau 7 kali, tinggal diganti ini jadi 7. Ya, tinggal diganti 7. Penulisan atau penggambaran flowchart soal pertama ini, prosesnya, jadi ketika 1 cetak, naik lagi ke atas, 2 cetak lagi, 3 cetak lagi. Setiap satu siklus yang ini saya sebut siklus ya, perputarannya tuh ini yang disebut berulang tuh yang ini. Jadi setiap dia berulang satu siklus, satu putaran seperti itu, ada kegiatan apa yang dilakukan di sini. Nanti perkembangannya bisa ditambahkan, bisa dikalikan, bisa dijumlah, bisa diambil dengan data yang lain dan seterusnya. Setelah selesai habis sampai 7, hasilnya adalah apa? Bisa dicetak di sini kalau mau. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya. Nah, misalkan perintah ini tadi ya, perintah yang ini tadi, ya, kita mau misalkan pindahkan ke dalam algoritma, tapi menggunakan bahasa yang berbeda bahasanya. Ya, kita bisa gunakan misalkan di sini ya. Jadi bisa kita gunakan, sorry, di sini ada nggak? Jadi kita bisa gunakan apa? Saya ke Word aja ya. Jadi tadi contohnya misalkan algoritma, nama algoritmanya, cetak UCIC 5 kali namanya ya. Oke. Nah, ini deskripsinya ya. Kemudian
saya tulis deklarasi. Deklarasi. Tadi kan variabelnya cuma satu, A namanya. Ya, variabelnya A. A titik 2 tipenya integer. Oke. Berikutnya, deskripsinya, prosesnya itu adalah for. For A sama dengan 1 to 5 do. Langsung cetak di sini. Cetak pakai write. UCIC. Nah, terus baru terakhir N. N for nulisnya. Ya, seperti ini. Nah, ini akan menampilkan tulisan UCIC sebanyak 5 kali. Ini pakai bahasa, menggunakan bahasa pseudocode namanya, pseudocode. Ya, kalau yang tadi, ya, itu menggunakan flowchart. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa diikuti ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup. Oke. Sekarang kita coba untuk yang soal kedua. Soal kedua ini pangkat. Ya, pangkat 5. Nah, sekarang menghitung suatu bilangan yang dipangkatkan 5. Ya, kayak tadi ya soalnya. Jadi dipangkatkan 5. Gimana caranya? Sekarang kita buat di sini. Saya buat file baru dulu. Ini saya save ya. Oke, ini for 1. Soal. Oke, saya buat lagi yang baru. Sekarang pangkat. Tadi kan kita buat variabel X ya. Untuk nilai yang mau dipangkatkannya. Ya, kemudian yang kedua adalah hasilnya. Hasil pangkatnya berapa. Ya, 5-nya sudah ditentuin. Ini 5 pangkatnya. Oke, kemudian jangan lupa diminta nilai Y-nya 1. Jadi asumsikan nilai pertamanya adalah 1. Kemudian for. Ya, for. Nah, for-nya 1 to, di sini adalah X, di sini 1 to 5 pangkatnya. 1 sampai 5. Ketika dia pertama, ya, pertama kali, itu adalah perintah untuk Y-nya ini adalah hasil perkalian X dikali Y, yang pertama. Ya, X-nya tadi adalah yang diinputkan. Oke, kita lupa di sini. Harusnya ada input di sini. Nah, X-nya mau berapa? Ya, X-nya. Oh, mau 7, Pak. 7 pangkat 5. Berarti X-nya 7 di sini. Terus kemudian ketika ketika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X-nya ini 7, kita kali dengan 1, 7. Nanti dia naik lagi ke atas. Ya. Nah, dengan dengan perulangan perintah yang ini tadi, back dulu. Perintah yang ini tadi berulang sebanyak 3 kali karena ini pangkatnya 3. Berarti kalau mintanya pangkat 5, ini ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah lagi. Maka perintah ini cukup ditulis sekali saja karena ada perulangan. Y sama dengan X dikali Y. Jadi nggak usah ditulis 5 kali, 6 kali. Maka balik lagi ke sini tadi, maka kita cukup tulis ini aja, nggak usah. Kenapa? Sebabnya. Karena ketika dia naik ke atas 1 ini, nilai X-nya tetap 2 misalkan, Y-nya sudah berubah, Y yang sebelum ini. Jadi nanti logikanya ketika Y sama dengan X dikali Y, ya, pertama X-nya adalah 2, Y-nya 1, yang berikutnya adalah, ya, ini kan 2 di sininya, hasilnya 2. Yang berikutnya, untuk baris berikutnya, yang 2 ini, ya Y yang ini, diambil dari sini, keisi ke sini, 2 jadinya. Maka 4 hasilnya. Berikutnya adalah 2 dikali Y. Y-nya yang mana? Y-nya sekarang udah 4 di sini. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, maka balik lagi ke sini tadi. Nah, ini dia naik nanti satu siklus. Kemudian hasilnya ingat terakhir dicetak. Nyetaknya setelah selesai. Di sini cetak nih. Saya cetak. Saya tulis di sini
X ya pangkat 5 sama dengan, saya tulis gini, Y. Oke, tanda dan-nya lupa ini. Oke. Ini saya tulis di sini. Ya, sekarang kita coba run. Saya mau masukin 2 pangkat 5. Sorry, bukan 2 pangkat ya. Sorry. Ini saya coba 2. Oke, ini kan rubah. Ya, harusnya kan di sini tetap rubah X-nya. X-nya adalah, ininya jangan X ya. Oke, rubah, ini X-nya. Ini variabelnya saya tambahin deh, ya. Biar nggak berubah. Ininya untuk A-nya nih. Ini untuk loopingnya, sorry ya. Biar nggak bingung. Nah, ini A, saya ganti. Nah, oke. Nah, X-nya tetap 2. Jadi jangan digabungin. Nah, misalkan 2 tadi saya masukin. 2 pangkat 5, 32. Mau berapa pangkat 5? 3. Gitu. Mau berapa? 100. Tinggal masukin 100. Tuh. Ya, kenapa dia error gini? Karena integer tidak bisa menampung angka yang di atas sekian, maka error dia di sini. Ya. Tapi hasil prosesnya tidak salah. Ya, tidak salah. Misalkan saya masukin 10, 12 ya, bisa nggak? Tuh, masih bisa, 12. Ya, tadi 100 dia nggak bisa, berarti tipe datanya nanti diganti. Saya masukin 7. 7 pangkat 5. Ya, jadi nilainya dia berubah-ubah. Ya, nilai yang di sini. Ya, kenapa saya letakkan di sini jawabannya? Jawaban ini. Ya, karena hasil akhir yang keluar. Sekarang saya rubah ini. Saya hapus ini, saya copy ya. Saya pindah, ini saya hapus dulu. Kalian nanti tahu, saya masukkan di dalam perulangan ini outputnya. Saya pindahin ke sini. Ya, saya run. Saya masukin 3 aja deh, 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 sama dengan 3, 3 pangkat 5 sama dengan 9, 3 pangkat 5 sama dengan 27, 3 pangkat 5 sekian. Artinya apa? Kalau saya letakkan outputnya di sini. Artinya adalah pertama, output yang ada di sini akan berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, jadi kalau kita letakkan ini di dalam ini, ya di dalam ini, dia akan berulang sebanyak 5 kali. Seperti itu. Terus kemudian Y-nya Pak, kenapa beda-beda Pak Y-nya? 3, 9, 27, 8, 1, 2, 4, 3. Karena yang pertama ini adalah 3 kali 1. Ingat ini kan, tadi kan 3, kita tulisnya 3 pangkat 5 ya, berarti ini 3 kali 1. Y-nya kan 1 pertama. 3 hasilnya. Kemudian cetak hasilnya. Kemudian yang berikutnya naik lagi dia ke atas untuk A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2 berarti ya 3 dikali 3, 9. Terus naik lagi, cetak lagi ini, naik lagi yang ketiga. 3 pangkat 5 sama dengan 27. Di sini adalah 3 dikali 9. Yang ini adalah 3 dikali 27, 3 dikali 243. Jadi kalau kita meletakkan apapun yang ada di dalam ini, dia akan berulang sebanyak permintaan di sini, ya. Itu yang harus kita pahami. Sekarang saya balikin lagi. Kalau saya letakkan ini tadi, saya hapus ini, saya pindahkan ke sini, ya, maka dia sekali, ya, 2 pangkat 5. Tuh, cuma sekali. Kenapa? Yang ditampilkan adalah, ini proses dulu, hasil akhirnya yang dihitung sama dia. Jadi ketika yang terakhir 2 pangkat 3 ini sama dengan 2, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, yang dikali ini kali 2. Ya, jadi 8 yang terakhir, yang dimunculkan adalah 8-nya ini. Bukan 2, 2, 2 gitu, bukan 2 kali 2, 4, 2, 4, 8, bukan, seperti itu. Oke, ya. Sampai sini silakan, ada pertanyaan, ada yang belum dipahami? Ya, ini udah soal kedua, ya, ini udah ada di sini. Jadi itu contohnya. Ya. Yang berikutnya adalah menampilkan bilangan 1 sampai 5. 1 sampai 5.
1 sampai 5 ini saya save dulu. Oke, ini for yang kedua. Sekarang menampilkan tulisan 1 sampai 5. Ya, buat variabelnya, buat for-nya A, katakan variabelnya. Letakkan for. Ya. Ingat yang diminta adalah mencetak bilangan 1 sampai 5. Jadi outputnya nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang keluar ini, yang tercetak. Baik lo ke samping maupun ke bawah ya. Ini kan ke bawah dia. Oke. Jadi dari sini for-nya 1A, 1 sampai berapa tadi mintanya? Sampai 5. Oke. Nah, sekarang output. Berarti kan mau mencetak dia bilangan. Ya. Yang mau dicetak berarti angka 1 sampai 5. Apa yang akan kita cetak? Yang akan kita ambil untuk bilangan angka 1 sampai 5 itu adalah, ingat nilai A-nya ini. A-nya kan 1 sampai 5. Maka kita cukup cetak di sini A-nya saja. Maka ketika kita run, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mencetak tulisan atau angka 1 sampai 5. Pak, sampai 10 boleh nggak? Boleh. Di sini ganti 10. Tuh, sampai 10. Ya. Karena apa? Tadi saya bilang di latihan sebelumnya, di soal kedua, bahwa apapun yang kita masukkan di dalam sini, di garis yang panah berputar ini, dia akan mencetak sebanyak yang ditentukan di sini. Nah, sekarang saya pindahkan ini. Ya, saya pindahkan ini. Saya copy dulu. Saya hapus ini. Saya pindahin ke sini outputnya. Oke. Ada yang tahu kira-kira ini jawabannya berapa? Silakan. Ada yang tahu jawabannya berapa? Kalau saya letakkan ini. Tak kasih bonus nanti. Kira-kira berapa yang tercetak? 10. 10. 10. Selain 10? Ada lagi? Oh. Gak ada, oke. Kalau kita run, tuh, 11 keluarnya. Ya, tahu sebabnya? Sebabnya adalah ketika nilai ini tercetak, ketika dia diproses, maka yang ditampilkan Iya. Sama pihak yang tadi. Oke, jadi ketika prosesnya kita letakkan di luar, dia yang ditampilkan dia adalah ditambah 1. Ya, bukan 10 prosesnya. Seperti itu. Tuh. 11 keluarnya kan. Ini kan sampai 10. Ya, hati-hati dengan for, ya. Hati-hati dengan nilai for ini. Jadi kalau nanti mau ditambahkan, hati-hati peletakannya ini. Kenapa Pak cuma sekali Pak keluarnya, enggak sebanyak 10 kali? Karena ini di luar for-nya, di luar panah. Ya, jadi kalau saya letakkan outputnya ini, saya letakkan di sini lagi output lagi, ada 2 output, maka jumlah tulisan, maka tulisannya jumlahnya sampai 11 tuh. 1 sampai 11. 11 ini yang mana? Yang ini. Sedangkan yang di dalam itu 1 sampai 10. Ya, hati-hati di situ. Nah, ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Soal yang ketiga ini ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang berikutnya dari 4 sisa soal. Algoritma menampilkan perkalian. Nah, perkalian 10. Perkalian 10 itu maksudnya gini. Perkalian 10 itu 1 dikali 10 sama dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. 3 dikali 10 sama dengan 30. Sampai nanti terakhir 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, sekarang perhatikan. Pak, kita sudah tahu. Jadi pertama kali ketika ada soal ini, pahami dulu yang dimintanya seperti apa, yang diinginkan oleh soal itu. Kemudian yang kedua, kira-kira variabelnya apa? Perhatikan di sini, 1 sampai 10 yang di bawah ini. Oke. Berarti ini harus ada variabel.
Katakanlah X variabelnya. Ya, berarti ini angkanya 1 sampai 10. Berarti dia berulang. Ya, nanti dia akan berulang nih. Kemudian yang berikutnya ada angka 10. Di sini nggak berubah 10-nya. Kayak pangkat tadi. Pangkat tadi kan tetap dia 10. Nah, ini kalau mau disimpan pakai variabel baru boleh. Pakai variabel. Terus kemudian yang berikutnya adalah hasilnya. Ya, hasilnya. Hasilnya adalah hasil perkaliannya. Oke, misalkan ini Z variabel untuk hasilnya. Ya, berarti kita minimal ada 2 variabel atau lebih yang bisa kita daftarkan di dalam flowchart kita. Ya. Sekarang kita coba di sini, kita gambarkan. Saya save dulu ini. Ya, ini for yang ketiga. Oke, saya mulai. Sekarang tadi permintaannya kan perkalian 10. Oke, berarti saya buat nih variabelnya dulu. Saya buat ada 3. Katakanlah A, B, sama C. Bebas ya variabelnya. Saya nggak bikin, sengaja bikinnya nggak sama dengan yang sudah-sudah. Oke. Sekarang kita udah tahu, kita harus tahu yang A itu yang mana, yang B itu yang mana, C itu yang mana nanti peruntukannya. Oh, A itu untuk ini, untuk yang 1 sampai 10. Berarti saya nanti buat for di sini. Saya buat dulu A 1 sampai 10. Oke. Itu ya. Nah, kemudian output. Nanti kan gini hasilnya. A ya dan ya. Oke, sama dengan ini 10 ya. Nah, ini kalau kita run ini, coba kita run dulu. Tuh, ya. 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10. Oke. Ya. Ya. Ini perkalian 10 ini kan 1 kali 10. Jadi yang A ini adalah 1 sampai 10-nya. Kita tulis 10. Pak, 10-nya kan sudah fix perkalian 10. Tapi ada variabel B. Ini saya mau buat ini sebagai B, Pak, yang 10 ini. Boleh. Kalau kayak gitu ini tinggal diganti. Jadi ini tambahkan di sini nilainya assignment. Kasih aja B-nya sama dengan 10. Ini B, ini kasih 10. Oke. Nah, nanti di sini jangan lagi kali 10. Ya, ini kasih spasi, kasih dan, ini B. Ya, kalau saya jalankan, tuh, 1. Nah, keuntungannya model seperti ini, dia nggak mesti harus perkalian 10. Mau perkalian 5, ya ini tinggal diganti 5. Nanti kalau saya jalankan, tuh. 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5, 5 kali 5, dan seterusnya. Sampai 10 kali 5. Oke. Sampai sini? Paham? Oke. Yang berikutnya. Nah, ini hasil kan? Ini hasil. Jangan pikirkan, waduh ribet nih, 10 kali 10 itu berapa. Jangan pikirkan hasilnya. Yang penting tahu bahwa 100, 30, 20, 10 itu adalah hasil perkalian dari X dikali Y. Atau A dikali B. Nanti disimpan di Z. Atau disimpan di C. Maka prosesnya perkalian itu kita tambahkan di sini. Nah, tambahkan di sini, assignment. Kita tahu bahwa variabel untuk hasil itu adalah di C. Kemudian yang berikutnya adalah A dikali B. Jadi nanti ketika yang pertama A-nya 1, B-nya 5, 1 kali 5. Ini perkalian 10 ya, balikin lagi. Kita balik dulu nih. 1 kali 10. Yang kedua 2 kali 10, 3 kali 10. Hasilnya disimpan di C. Maka di outputnya tinggal ditambahkan di sini. Sama dengan C. Tinggal di run. Simsalabim. Jadi. Ya. Tuh. 1 kali 10, 2 kali 10, 4 kali 10. Seperti itu. Ini adalah perkalian 10. Pak mau perkalian 5 sampai 5, 1 kali 5 ya ininya diganti. Ya, tinggal diganti ini. Tuh, 1 kali 5. Ya, 10 kali 5. Oke. Ya. Nah, hati-hati meletakkan outputnya jangan kalau kita mau dia ada berulang. Kalau diminta, gini cirinya. Kalau dia minta jumlahnya lebih banyak, tidak hanya 1 outputnya, maka dia
ada di dalam sini letaknya. Tapi kalau lebih, kalau dia minta outputnya cuma 1, maka ada di sini. Ada di dan ini diisinya di panah ini. Ya. Sekarang soal yang berikutnya, nomor 1 yang ini. Ini mencetak angka 10 sampai 1. Ah, gampang banget ini, angka 10 sampai 1. Soal yang sebelumnya tinggal diganti. For tadi ya, ini saya save dulu ya. For yang kedua kalau nggak salah saya. Oke. Nah, ini tadi. Mintanya 1 sampai 10. Ini tinggal saya rename aja. Ininya saya ganti, decreasing. Ini dari 10 ke 1. Udah tinggal saya run. Tuh, jadi dari 10 ke 1. Ya, tinggal merubah struktur di sininya yang dirubah. Ya, 10 tuh 1. Ininya pilih decreasing. Kalau kita increasing nanti nggak ada. Apa efeknya Pak kalau diganti? Tetap. Tuh, nggak ada outputnya. Karena dia salah. Mau maju kok sampai 1, nggak bisa. Maka ini harusnya decreasing. Decrease itu kan berkurang satu-satu. Kurang 1, kurang 1, kurang 1. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Ya. Oke. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah kita diminta, nah ini bacain maksudnya. Algoritma untuk menghitung total penjumlahan dari 1 sampai 10. Maksudnya tuh gini, total dari 1 sampai 10. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, sampai dengan 10, itu hasilnya berapa? Hasil penjumlahannya. Hasil jumlahnya ini berapa? Ya. Maka dari soal ini kita tahu, oh outputnya itu cuma 1. Total saja, berapa total jumlahnya? Total penjumlahannya. Bukan menampilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi cukup menampilkan total. Berapa sih totalnya? Itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai yang baru. Ya, kita buka. Berarti kan kalau dari sini, ingat nih, ada 1 sampai 10. Oke, saya declare dulu nih variabel A. Ya, kemudian saya buat for. Berarti dia mintanya sampai 10, 1 sampai 10. Oke. Kemudian yang berikutnya, ingat harus ada hasil. Kan ditampung hasilnya. 1 ditambah 2, berapa hasilnya? Simpan di variabel hasil. Nanti hasil ini dipakai untuk menjumlahkan dengan yang 3. Hasil ditambah 3, dapat hasil barunya berapa? Ya, 6. 6 tambah 4, simpan lagi di hasil. Jadi saya buat variabel baru, namanya adalah total. Ya, total penjumlahan. Oke. Nah, sekarang logikanya gimana? Artinya, karena yang mau dijumlahkan itu adalah A, variabel angka 1 sampai 10, maka di sini di dalamnya ini adalah ya total tadi adalah A ditambah berapa? A ditambah berapa? Ditambah dengan hasil penjumlahan sebelumnya. Hasil penjumlahan sebelumnya itu kan adalah di totalnya. Nah, kita tambahin. Gitu ya. Sekarang kita coba cetak. Ya, kita coba dulu. Kita output cetak nilai totalnya berapa. Total sama dengan berapa. Kita run, error nggak? Oh, error Pak. Kenapa? Variable not inisialisasi. Oh, total belum. Ya, total sudah, total. Oke. Nah, kata dia, belum kita inisialisasi. Kenapa? Karena total ini, kan dia, kalau A itu kan diambil dari 1 sampai 10. A ini kan diambil 1 sampai 10. Tapi total, dia nggak tahu nilainya berapa. Nilai awalnya. Nilai awalnya berapa, dia nggak tahu. Kalau perkalian tadi kan, kalau tadi yang pangkat, 2 dikali 2 dikali 2. Kan di depannya kita kasih 1. Kenapa? Karena bilangan berapapun juga, kalau dikali 1, hasilnya tidak berubah. Tapi untuk kasusnya penjumlahan, itu berbeda. Kalau 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, kalau saya tambah 1 di ujungnya,
berubah hasilnya. Harusnya 2 tambah 2, 4, ini 8 totalnya. Ketika saya tambah 1, maka jadi 9. Jawabannya jadi salah. Maka yang tepat adalah bukan angka 1 nilainya totalnya, tapi saya ganti dengan 0. Kenapa? Karena kalau di penjumlahan, angka berapapun juga dijumlahkan dengan 0, itu tidak merubah nilainya. Maka saya definisikan di sini total. Declare ya, saya assignment berarti di sini. Saya tulis totalnya tadi. Saya masukin 0. Ya. Terus saya run. Ya, saya jalankan. Tuh, hasilnya gini. Tuh, yang pertama. 1 tambah 1, ya, ini 1 nih pertama. Ya, 0 tambah 1, ini yang pertama. Ini 0 tambah 1. Yang berikutnya, 1 ditambah 2, 3. Nah, ini 3 ditambah 3, 6. Berikutnya adalah 6 ditambah 4. Yang berikutnya adalah 10 ditambah 5. Berikutnya adalah 6 ditambah 10, 5 tambah 10. Terus sampai dengan terakhir. Nah, 55 adalah hasil terakhir, hasilnya. Hasil penjumlahan, jadi dari hasil penjumlahan, 1 ditambah 2 sampai dengan 10 terakhir, itu hasilnya 55. Nah, karena soalnya hanya minta 55-nya saja, maka kita jangan letakkan perintah ini, output ini di sini. Ya, tapi letakkanlah di luar for-nya. Letakkan di sini. Nah, ini kita output. Ya. Jadi kita tulis di sini, penjumlahan 1 sampai dengan 10 sama dengan, kita tambahin di sini. Oke, total. Run, tuh, 55. Itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini soal yang ketiga, menampilkan ini. Silakan ada pertanyaan. Ada? Cukup? Nah, yang berikutnya adalah gini. Ini sama ini, menampilkan tulisan ya dengan inputan nama. Oke, sebentar lagi ya. Menampilkan tulisan ini. Ini sama. Jadi maksudnya nih ketika kita read tulisannya 1, dia keluar Januari. Jika dia 2, keluar Februari. 3, Maret. Ya. Nah, perintah yang seperti ini, kalau dia ada, Pak, kalau 1 tulisannya Maret, 2 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April, berarti ada kondisi di situ, tidak hanya perulangan yang ada di dalam soal ini. Berarti harus ada kondisi yang membandingkan bahwa ketika tulisan 1 keluar tulisan Januari. Ya, sekarang kita coba. Bisa save dulu ya. Kita save. Ya, ini kita save dulu. For yang keempat. Oke. Nah, ini. Sekarang di sini adalah untuk nama bulannya variabel dalam bentuk angka. Ya, angka nih kita mulai. Angka bulannya ini ya. Sorry, angka bulan ya. Ini saya tulis nih. Angka bulan. Oke. Yang berikutnya saya lakukan for. Oke. Bulan itu ada 12. Di sini saya tulis nih angka bulan. Ya, 1 sampai 12 ya. Nah, saya cetak di sini. Di dalamnya. Nanti 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret. Ya. Jadi 1 dia langsung otomatis 1 Januari, Februari. Maka saya cetak di sini ya. Saya tulis di sini angka bulan. Ya. Adalah bulan. Oke. Nah, saya run nih. Tuh. Ya. 1 adalah bulan, 2 adalah bulan, 3 adalah bulan, 4 adalah bulan. Sampai. Oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk mengecek kalau dia 1 itu Januari, maka jangan diletakkan setelah output, letakkan sebelum output di sini. Maka pakai apa tadi? Pakai kondisi. Pakai if. Saya tulis di sini. Ya. Angka bulan sama dengan 1, saya tulis di sini. Ya, saya tulis ini. Ini saya copy dulu nih. Ya, copy di sini.
Ya. Nah, ketika angka bulannya 1, maka saya tulis di sini outputnya. Pindahin ke sini. Ini adalah saya tulis Januari. Oke. Ini saya hapus ya. Delete. Ya, sekarang saya jalanin. Tuh, 1 adalah bulan Januari. Ya. Sekarang saya tambahin lagi. Ini baru 1 Januari. Kan kalau dia true di sini, ini kan benar kalau benar. Sekarang kalau dia salah, berarti saya tambahin di sini if lagi. Nah, sekarang kalau angka bulannya adalah Februari 2 ya, maka saya copy di sini. Yang ini saya tambahin output. Copy paste. Bulannya saya tebus di sini. Februari. Oke. Jadi ketika dia salah di sini bulannya 2, nah ketika benar bulannya 2, makanya cetak ini. Saya run. Tuh, 2 nambah Februari. Terus kemudian Maret Pak gimana Pak? Berarti kalau salah di sini saya tambahin lagi if lagi. Kalau bulannya angka bulan sama dengan 3. Ya, saya cetak lagi di sini bulannya Maret. Gitu. Saya gedekan ya. Tuh. Jadi kalau kita run, Maret 3 adalah bulan Maret. Gitu. Berarti lanjut ya di sini. If lagi angka bulan sama dengan 4, maka di sini adalah bulan April. Di paste di sini April. Oke. Ya, lanjut sampai terakhir 12 ya. Sampai 12. Tuh. Bisa yang melanjutkan. Jadi bisa dilanjutkan ini terus gitu. Jadi ketika dia bulan yang kita inputkan ini 1, maka dia lari ke sini. Habis ke sini, dia keluar. Tek selesai. Gitu. Tapi kalau bukan angka bulannya 1, dia 2 misalkan. Dia lari ke sini. 2. Lompat ke sini, ke bawah, panahnya ini, ke sini. Langsung ke sini lagi. Tek selesai. Kalau dia bulannya Maret, jadi dia apakah angka bulan 1? Bukan. Angka bulannya 2? Bukan. Angka bulannya 3? Iya. Masuk sini terus. Lompat ke sini panahnya diikutin. Jadi kalau bukan lari ke sini. Nah kalau misalkan bulan yang lain, berarti kalau bulannya 5 sampai Desember nggak ada, maka dia di sini. Gitu. Selesai. Jadi kalau saya tambahin di sini misalkan ya, misalkan di sini saya tambahin di sini cetak. Saya tulis di sini. Belum didefinisikan. Ya, saya run, nanti keluarnya gini, tuh. Nah, sisanya bulan Mei sampai dengan Desember, angka 5 sampai dengan angka 12, itu belum didefinisikan. Ya, atau kita biar bagus ya, tambahin di sini depannya, angka bulan. Kasih spasi di sini. Oke, saya run, tuh. Tuh, 5 belum didefinisikan, 6 belum didefinisikan, sampai 12. Gitu. Tapi kalau sudah didefinisikan, ya tinggal tambahkan. Nanti di sini tambahkan lagi, tambahkan if lagi. Kalau dia true, ini pindahin nih. Ya, ini kita pindahkan. Ya, kita bisa cut, bisa nggak pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sini ya. Nanti kita untuk bulan yang ini kita tambahkan di sini. Ya, jadi angka bulan 5 ya ini. Adalah bulan sama dengan Mei, berarti bulan Mei. Oke, tuh kita run. Oke, if-nya belum nih. Angka bulan sama dengan 5. Tuh, ya, 5 udah di sini tuh. 6 belum. Karena apa? Karena memang belum, ya. Oke, bisa ya lanjutinnya ya. Oh. Oke, sampai sini. Ini contoh yang ini 4 udah mulai kita. Ya, sudah jadi perulangan for itu nanti bisanya dikombinasikan dengan perulangan yang lain. Ya, dengan if ya. Jadi bisanya dia dikombinasikan dengan if. Nah, ini ada latihan
ya, total saldo. Mungkin kalau bingung nomor 1 jangan dulu, ya. Nah ini permintaannya gini sebenarnya. Setiap bulan ada saja pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya saldonya berapa yang terakhir di input ini uang yang dia diterima sama dia. Saldonya misalkan 1.000. Nanti ketika dia input pengeluaran, pengeluarannya berapa? Pengeluarannya misalkan katakanlah 100. Maka saldo terakhir itu adalah 1.000 dikurangi 100. Nah, ya jadi 900. Nanti yang saldo terakhir ini terus dikurangi terus. Berkali-kali, diulangi terus, diulangi terus, diulangi terus sampai saldo terakhirnya habis. Ya, maka setelah mengeluarkan. Jadi ketika input pertama berapa, dikurangi. Tek seperti itu nilainya. Ya, paham maksudnya? Ya. Coba dulu ya, dicoba nanti ditanyakan ke saya nanti dulu. Kemudian yang berikutnya, kita diminta menghitung rata-rata. Rata-rata. Ingat rata-rata itu. Kalau bilangannya 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 4. Nah, kalau ada 4 bilangan, berarti kan ini harus dijumlahkan dulu berapa jumlahnya. 1 tambah 2, 3, 6, 10. Maka rata-ratanya adalah 10 dibagi 4. 10-nya. Maka dari sini kita lihat, untuk menghitung rata-rata, itu dibutuhkan 2. Menghitung total dan menghitung hasilnya. Jadi kan gini pertama. Saya save dulu. Nih. Oke, saya mulai 1 ya. For 5. Oke. Nah, sekarang kan gini tadi. Menampilkan angka 1 nih. Saya declare nih, A. Oke. Kemudian total. Saya tulis nih total. Ya, total. Di sini ada for 1 sampai ini A, 1 sampai 5, 1 sampai 10. Oke, tadi ya yang sebelumnya itu penjumlahan. Kita mau jumlahkan dulu. Ya, total ya di sini kan tadi ada assignment. Total sama dengan ya A, ya total A ini A ditambah total. Oke. Tadi kan kita cetak di sini outputnya. Nih. Total adalah sama dengan total. Tadi kan hasilnya kan 55 ya. Tuh 55 ya totalnya. Nah sekarang kalau kita mau menghitung rata-rata, caranya gimana? Rata-rata berarti kan 55 dibagi 10 kan? Ini kan sudah jumlahnya. Maka jangan letakkan rata-rata itu di dalam sini. Maka kita butuh variabel baru. Ini kita tulis rata-rata. Rata-rata. Oke, saya tulis rata-rata di sini. Nanti rata-rata ada di sini. Saya hitung di sini pakai assignment perintahnya. Rata-rata sama dengan total yang sudah didapat hasil sebelumnya dibagi dengan berapa? Dibagi dengan kalau misalkan sudah fix angkanya sampai 10, bagi 10 langsung. Tapi kalau mau bisa aja dibagi dengan A. Tapi hati-hati. Tadi A-nya kalau diletakkan di sini nilainya 11 kan, bukan 10. Maka dikurangi 1 A-nya. Ya, maka kita cetak di sini. Total outputnya ini, saya tambahin lagi. Saya tambahkan lagi di sini outputnya rata-rata. Rata-rata sama dengan rata-rata. Oke. Tuh. Ya. Nah, ini masih 11 ini berarti ya. Sorry. Coba kita cek dulu ininya. A-nya berapa? Cetak dulu A-nya. Oke. Total ini kita tambahin di bawah ya. Oke. Ini banyaknya bilangan. Kan banyaknya bilangan kan rumusnya kan. Ininya A. Oke, saya coba run. Nah, 11 bilangannya. Berarti kalau saya kurangi di sini, saya kurangi 1.
Oke, 10 ya. Nah, harusnya kan 55 dibagi 10 kan, 5,5. Kenapa ini 5? Karena bilangannya integer di sini, dia nggak bisa koma. Jadi integer tuh bilangannya bulat, maka ini harus kita keluarkan yang A ini. Oke, A-nya kita keluarkan, kita deklarasikan yang baru. Ya, A di sini. Tapi tipenya jangan integer, cari yang real, biar bisa pecahan. Kita run. Tuh. Sorry, bukan A ya, sorry, bukan A. Tapi rata-ratanya, ini benar, rata-ratanya yang kita keluarkan, hasil pembagiannya. Sorry, salah ya. Oke, jadi rata-ratanya yang jadi real. Ya, sekarang kita coba run. Tuh, 5,5. Jadi 55 dibagi 10 itu ada rata-ratanya. Pak, kalau saya mau rata-ratanya sampai 5, tinggal ganti 5 di sini. Tuh, 15 bagi 5, 3. Ya, oke. Ini soal yang ini, perulangan. Ya, nomor 2. Nah, nanti ada soal latihan yang ketiga. Ini coba dikerjain dulu. Kira-kira outputnya berapa? Kalau N-nya 5, ini saya input 5 ini. Berapa? Ya, output. Jadi yang dikatakan output itu adalah yang ini. Nah, yang ini nilai ini. Berapa nilai X-nya? Berapa nilai Y? Berapa nilai Z? Ya. Pak Ismi tanya, untuk pengerjaan soal latihannya harus mengisi dengan flowchart apa boleh menggunakan algoritma standar? Bebas, ya. Boleh pakai flowchart, kalau belum paham, pakai flowchart bisa lebih mudah, lebih secara visual bisa pahami. Tapi kalau bisa biasa, pakai cara biasa dengan tulisan seperti ini, ya, boleh. Bebas ya. Jadi nggak ada ketentuan harus pakai apa. Jadi nanti coba 2 soal ini, ya, 2 soal yang nomor 1 sama nomor 3, ya. Nah, nanti coba keluaran ini, ya, kalau saya ganti 5 N-nya, berapa X-nya? Y-nya berapa? Z-nya berapa? Ya, berapa nilainya? Coba nanti ya, buat latihan. Kemudian ubah ini pakai flowchart. Nah, kalau kalian diminta pakai flowchart, kalau nggak ada pakai softwarenya, Flowgoritmenya nggak ada, digambar aja pakai bolpen di kertas. Ya, di kertas tuh digambarin. Asal simbolnya jangan salah. Ya, biasanya kalau kalian beli penggaris, ya, ada penggaris untuk simbol-simbol flowchart itu ada. Jadi nggak perlu gambarnya itu tinggal di kotaknya dia udah ada. Jadi pasti rapi. Coba dicari di toko buku atau alat-alat tulis. Pasti punya dia penggaris kecil itu untuk menggambar flowchart. Jadi kalau yang belum punya komputer itu bisa ditulis. Algoritma ini sebenarnya belum bicara apa pakai program. Nanti kita coba belakangan ya setelah UTS ini kita akan coba ke komputer penggunaan softwarenya. Tapi sekarang yang penting logikanya dulu dipahami caranya. Nah, ini kira-kira soal ini berapa outputnya? Ya, gitu. Oke, ya. Nah, terakhir dari saya mau tunjukkan kepada kalian, ini ada soal, nah ini soal UTS ya, soal UTS 2 tahun yang lalu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, saya minta dikerjakan sama kalian. Coba lihat dulu saya ya. Oke. Nah, ini ada sorry, saya lihat dulu. Tipenya tipe soalnya ada banyak ini. Ya, ada tipenya. Ada tipe A1, A2, A3, A4, B1, ya, C, C1, ada B3. Ya, ada berapa tipe ini? Coba kita lihat dulu nih. Ya. Nah, ini soalnya. A1, ya, terus kemudian A2, A3, kemudian
B1, C1, kemudian B3. Ya. Berapa soal tuh? Berapa tipe tadi? Nah, masing-masing ada tipe soalnya pilihan ganda sebanyak 10 dan esainya ada 3. Perintahnya adalah gini, bukan semua soal dikerjakan, ya, bukan semua tipe soal dikerjakan. Nah, ketentuannya gini, pengerjaannya itu, ya, untuk yang untuk yang digit di belakang NIM-nya, ya, jadi kalau NIM-nya di belakang NIM-nya di belakang genap, itu kerjakan yang tipe yang kode ininya genap. Jadi A2, ya. Jadi A2 atau nah ini saya rubah dulu nih, A2, A3, ini saya ganti deh. Jangan B ya. Nah, ini A. Berarti ini A 4 ya tadi ya. Ini kan 3 ya. Saya ganti di sini. Oke, ini A4. A4 sama A5. Ada 5 tipe. Nah, ini A5. A5. Oke, ini A6. Oke, ada 6 ya. Jadi ada 6. Jadi yang untuk yang NIM-nya di belakangnya adalah bilangannya genap, misalkan contoh NIM-nya kalian itu berapa sih? Misalkan contoh berapa? 2020 010012 ya. 001. Nah, berarti kan ini digit belakangnya kan adalah 1, berarti ganjil. Ya. Nah, kalau digit belakangnya genap, berarti misalkan dia di sini nomor 10. Nah, berarti ini ngerjain yang genap. Ini soal genap. Ini ganjil. Ini genap. Genap. Ya. Nah, sekarang tipe soalnya kan ada 6 tipe soalnya. Soal ganjil itu A1 sampai dengan A3 dan A2, A4, A6. Ini genap. Ya. Oke. Apakah semuanya juga Pak yang ganjil? Enggak juga, ya. Jangan gitu. Ya. Ya, jangan semuanya dikerjakan, ya. Jangan semuanya dikerjakan, pilih satu tipe aja. Jadi yang ganjil mengerjakan A1, A2, A3, genap mengerjakan A1, A2, A4, A6. Nah, sekarang lihat, sekarang ganjil, dicek. Nah, sekarang setelah ganjil, cek namanya, ya, ya, nama depan, ya. Jika nama depannya A sampai dengan berapa nih? 10 itu berapa? Ya sorry, sampai 7. 26 bagi 3, 7. Berarti sampai 7. A, B, C, D, E, F, G. Berarti. G, Pak. G, oke. Nah, untuk yang nama depannya A sampai dengan G, itu kerjakan A1. Ya, untuk yang nama depannya adalah F, G, H berarti. H sampai dengan, ya, sampai dengan 7-nya berapa di sini? Nah, ini A2. Ya. Sorry, A3. Ya, sorry, ini yang ganjil ya. Berarti ini A3, ini A5. Nah, ini A5, A3. Oke, ini sampai pokoknya 77 ya. Nah, nanti yang terakhir di sini cek namanya, nama depannya ini sampai dengan Z. Sampai dengan Z. Nah, ini adalah A5. Nah, ini sama juga untuk yang genap. Oke. Ya, untuk yang genap. Berarti ini genap, berarti nanti di sini A2. 4, sininya 6. Oke, itu ya. Jadi lihat di situ. Cek dulu genap apa ganjil di belakangnya.
Kemudian cek namanya, misalkan namanya Heri. Genap apa ganjil Heri? Genap, Pak. Berarti dia A4. Gitu. Jadi kerjakan yang A4 saja. Nah, A4 misalkan di sini ya. Kerjakan yang A4. Oke. Nah, ini yang soal ini ya A4 ini atau A1 sampai A6 ini itu cuman diminta pertama menggunakan if dan perulangan for ya. Contoh misalkan ini nomor 6 ya. Apabila warna merah maka jadi hijau, apabila warna hijau jadi putih, apabila warna putih jadi kuning, selain warna merah, hijau dan putih, maka jadi hitam. Jika kondisi input warna adalah kuning, nah kira-kira warnanya jadi apa? Ayo, jadi apa? Ada yang tahu? Hitam, Pak. Hitam, oke. Nah, seperti itu ya jawabannya. Awas, hati-hati. Ini logika. Kalau merah, hijau, hijau jadi putih, putih jadi kuning. Merah, hijau, dan putih selain itu, selain warna merah, hijau, dan putih, dia jadi hitam. Kalau kuning, maka hitam. Ya, awas, hati-hati. Nah, yang berikutnya, ya saya sampel, ya saya ambil satu. Nih, nomor 9, tipe berapa nih? Tipe 3, A3, nomor 9. Nah, sekarang ini. Berikut adalah penamaan variabel yang salah. Yang mana? Siapa yang mau jawab? Yang salah. Memberikan nama variabel. Syarat-syarat pemberian nama variabel. 1, 2, 3, apa? Itu yang apa? Yang salah, A. Yang A, oke. Oke. Soalnya yang Ya. depan Depannya tidak boleh ada angka ya. Jadi yang pertama, penamaan variabel tidak boleh ada angka. Tidak boleh angka, bukan tidak boleh ada angka. Tidak boleh angka semua. Kalau ada angka, jangan diletakkan di depan. Ya, kemudian tidak boleh menggunakan tanda baca. Ya. Kalau mau ada angka, letakkan setelah huruf atau setelah kalimat, setelah kata. Kalau ada spasi, bisa digabung atau dilakukan tanda pemisah dengan menggunakan tanda underscore. Tidak boleh menggunakan operator matematika, nama plus mahasiswa, itu nggak boleh. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan tanda baca, tidak boleh ada operasi matematika, plus minus kali bagi, itu nggak boleh. Ya, jadi yang tidak memenuhi ketentuan hanya nomor 4. Oke. Terus kemudian yang berikutnya contoh. Nah, ini nomor 4 untuk tipe A3 udah kita, A3 sudah. Sekarang A2. A2 kita ambil yang oke, A2. Nih, contoh yang ini. Nah, misalkan ini. Nah, ini nomor 4 ya. Ini A2 bukan. Oke, A2. Nomor 4 nih. Jika P diberikan algoritma, kalau P-nya 2, Q P plus 2, Q P sama dengan Q plus 1, P sama dengan Q. Maka nilai P dan Q yang terakhir ketika algoritma ini dicetak, dijalankan, berapa nilai P dan Q-nya? Ayo, siapa yang tahu? Coba, kira-kira berapa nilai P dan Q-nya? Ayo. Q-nya 4. Q-nya 4, P-nya P-nya 5. Pak. B. Apa? B ya? D, Pak. B. Coba kita cek ya. Kita coba cek. Di sini P-nya sama dengan 2. Saya tulis di sini P sama dengan 2. Oke. Q itu sama dengan P ditambah 2. P-nya itu adalah 2 ditambah 2. Ya.
P-nya kan yang di atas yang diambil Semuanya D, 4. Pak, D. Ingat ya. Oke, berikutnya adalah P, Q ditambah 1. Q-nya yang mana? Q-nya yang di atas. 4 ditambah 1 sama dengan 5. C, Pak, C. Nah, P, sebentar. P sama dengan Q. Nah, sekarang pertanyaannya, Q-nya yang mana? Q-nya yang ini, 4. Yang atas. Ya, 4. Maka nilainya, maka P sama dengan 4. Q sama dengan berapa? Q sama dengan 4. P-nya kan yang terakhir ini, P-nya 4. Ini 4. Oh. Ya, Q-nya yang mana? Di sini kan tidak ada yang berubah Q. Q-nya kan nggak berubah. Tetap aja yang ini. Tuh. P-nya nggak 5 tuh, Pak. P-nya. P nih. P kenapa nggak 5? Iya. Di sini lihat perintah ini. P sama dengan Q. Nah, P yang dihitung sudah ditambah 5 ini tidak ada pengaruh lagi. Kenapa? Yang 5 yang sebelum ini ditimpa sama Q yang sebelumnya, yang di atasnya. Maka Q-nya 4, maka jawabannya jadi 4. Nih, coba ya. Kalau tidak kita biar yakin aja ya. Ini saya simpan dulu. Oke, makanya hati-hati ya dengan sederhana kelihatannya tapi itu logika. Nah, sekarang gini, saya declare dulu nih variabelnya. P sama Q ya, variabelnya. P, Q. Oke, ini gampang ini. Tinggal di assignment ya. Masukin P sama dengan 2. Oke, tambahin lagi, assignment lagi. Q sama dengan, coba ya, P plus 2. Oke, harusnya sih jawabannya 4 dan 4. Q sama dengan P sama dengan Q plus 2. Oke, plus 1 ya. Plus 1. Q plus 1. Sekarang di sini P sama dengan Q. P sama dengan Q. Oke, benar nggak nih? P sama dengan 2, P plus 2, P-nya Q plus 1, P sama dengan Q. Sekarang saya cetak outputnya. P sama dengan P, ya. Saya rubah, dan Q sama dengan Q. Oke. Simsalabim, mudah-mudahan benar. Tuh. Oke, benar ya? 4 dan 4. Itu. Jadi, kenapa 4 enggak 5? Pertanyaannya. Ingat, ini masuk di dalam konsep runtunan namanya, runtunan. Ya, namanya. Runtunan itu artinya apa? Ketika ada nilai yang baru, ketika ada nilai yang baru, nilai yang lama akan ditutupi. Nah, P yang ini walaupun 5, ketika P-nya disamakan dengan Q, maka ditutup sama dia dengan nilai yang di atasnya, dengan nilai Q yang ini. Maka yang P hasil perhitungan 5 itu nggak bakalan muncul, ketimpa dengan nilai Q yang ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Satu lagi yang ke atas. Nah, ini. Diberikan algoritma, ini nomor 1 ya. A1 ya, oke. Ini A1. Diberikan algoritma seperti ini. Hadiah, variabelnya, dan nilai. Read nilai. If nilai di atas sama dengan 75, maka hadiah sama dengan payung. Else, hadiah sama dengan buku tulis. Write hadiah. Pertanyaannya adalah, jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai 70, maka output nilai hadiahnya adalah apa? Yang dia dapat apa? Coba, yang didapat apa? Kalau dia dapat nilainya 70, maka dia dapat adalah buku tulis. Karena nilainya kan kurang dari 75. Ini kan lebih besar. Ya, perhatikan di sini lebih besar. Maka dia lari ke sini. Inilah yang dicetak tulisannya buku tulis. Gak yakin, pindahin ke Pocan, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu tipe 1, saya jawab satu-satu di setiap tipe. Oke, ini A1 sudah.
A2 tadi sudah, A3 tadi sudah. Oke, ini A3. A4-nya sudah. A5 sekarang yang belum. A5. Udah belum? Oke. Nah, nomor A5. Nah, coba. Yang bisa berapa? Yang bisa siapa? Nilai X dan Y-nya ini berapa? Nilai X dan Y-nya berapa? Oke. Nilai X dan Y berapa? Nomor 10. Oke. Ya. Kalau nggak yakin, pindahin ke flowchart. Ya, jawabannya. Silakan. Yang mau tebak-tebak aja. Mau B, C, D, A. D, Pak. C Pak, C Pak, C Pak, C Pak. Oke. C, Pak. B. Ada yang B. C, Pak. Bentar. Ada yang B, ada yang C. C. Oke. C. Ada dua. C, Pak. Berarti ada yang C, ada yang B. Sekarang kita coba lihat. Di sini, ya saya tulis di samping. X sama dengan 2 pertama. Y itu sama dengan X ditambah 2. Berarti X-nya 2 yang di atas. Sama dengan 4. Oke. Sekarang bandingin di sini. Ya. Apakah 2 itu lebih besar sama dengan 4? Benar nggak? Salah kan? Ini salah. Tidak terpenuhi. Berarti kalau dia salah di sini, kenapa? Karena 4 kan harusnya lebih besar dari 2. Maka tidak dikerjakan di sini. Yang ini nggak dikerjakan. Ini jadi lompat, ya tidak dikerjakan ini. Nggak dikerjakan. Dia langsung kerjakan yang ini, Y-nya. Y itu sama dengan X ditambah 2. X-nya yang mana? X-nya yang paling atas. 2. Tambah 2. Sama dengan 4. Maka terakhir, setelah selesai, X-nya sama dengan berapa? 2. Y-nya berapa? 4. Yang benar yang C. Ya, jadi yang benar yang C. Iya, bener ya. Oke, ya, sip. Oke, ya, itu ya. Jadi dia cuma logik-logik gitu aja. Ya, asal kalian paham if seperti apa, memenuhi kondisi nggak dia di sini. Kalau dia memenuhi, kerjakan. Tidak, lompat. Seperti itu. Jadi jawabannya ini, 2 dan 4. Oke, terakhir sebelum saya tutup yang A6, satu lagi. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 2. Oke, nah ini agak banyak nih. Pertanyaannya, berapa nilai A, B, C, dan D? Coba. Yang bisa siapa? A, B, C, dan D. Kalau nilai awalnya ini, terus ada A bandingin B. Berapa nilai A, B, C, dan D? Oke. D Pak, D. Ada yang jawab D. Oke, ada yang jawabnya D. Selain itu? 6 ditambah 10. D, Pak. D, Pak. B. B. D. D. Selain D? D, Pak, D. D. Ada yang selain D? Tidak ada. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kan A6, B4, C-nya 0, D-nya 0. Sekarang di sini yang penting. Ini nilai awal ini, jangan sampai salah. Nilai awal. Nilai awal ini akan berubah tergantung kondisi ini. Nilai ABC-nya bisa berubah. Nah, sekarang kita lihat A-nya 6. Apakah 6 itu lebih besar dari 4? Benar ya? Berarti ini benar nih kondisi ini. Terpenuhi. Berarti dikerjakan ini. A-nya berarti sama dengan A ditambah B. A-nya berapa? A-nya diambil 6 ditambah 4. Sama dengan 10. Kemudian B-nya dari mana? B-nya C ditambah 1. C-nya mana? Atas. 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Ya, kemudian C-nya sama dengan B ditambah 2. B-nya yang mana? B-nya bukan lagi 4, tapi B yang di atas. 1 ditambah
2 sama dengan 3. Nah, ini kan ketimpa B-nya ini. B yang ini nanti ditimpa oleh nilai ini. Jadi B-nya bukan lagi 4. Berarti C-nya jadi B-nya jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Gitu. Maka ya, nilai A dari sini ketahuan. A-nya berarti sama dengan 10, B sama dengan 1, C sama dengan 3, D berapa ayo? 1 Pak, 1. D. Kosong, Pak. Kosong. Karena Kosong, tidak Pak, ada. kosong. Karena D di dalam proses ini tidak ada perubahan sama sekali, tidak merubah. Maka D-nya tetap diambil yang atas. Karena tidak ada yang merubah nilai D di sini. Beda dengan A, B, dan C yang saling dirubah nilainya dengan kondisi yang ada di sini. Maka jawabannya adalah 10, 1, 3, 0. Ada nggak? 10, 1, 3, 0. Oke, D jawabannya.